Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ceria, dan juga tentunya semangat untuk menjalankan aktivitas pada hari ini gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya pada sesi Healthy Talk pada hari ini. Senang banget bisa ketemu dengan teman-teman semua. Meskipun masih secara virtual, tapi semoga itu tidak menyurutkan semangat kita untuk mendengar dan menyimak materi mengenai salah satu topik yang cukup familiar mungkin ya. Nanti kita lihat apa yang akan kita bahas gitu ya. Oke teman-teman, sebagai pembuka saya ada sebuah pantun. Sore hari bermain layang-layang, layang-layang indah berwarna biru. Tak kenal maka tak sayang. Yuk mari kita kenalan dulu. Perkenalkan saya Dian, selaku moderator yang akan menemani sesi Healthy Talk pada hari ini. Nah, pada hari ini teman-teman kita akan membahas seputar pola hidup sehat. Nah, familiar kan mungkin di telinga teman-teman semuanya gitu ya. Pola hidup sehat ini tentunya didukung oleh pemahaman mengenai gizi seimbang gitu ya. Saya yakin banyak dari kita yang sebenarnya menginginkan kehidupan yang ideal dengan pola hidup yang ideal juga. Tapi mungkin bingung nih, harus memulainya dari mana. Yang sesimpel kayak ada yang pengen kurus, tapi hobinya ngemil tanpa memperhatikan kandungan gizi di setiap makanan yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Atau sebaliknya, ada yang pengen gemuk gitu ya, tapi bingung harus mulai dari mana gitu. Nah, sebenarnya mungkin kita nggak sepenuhnya tahu gitu ya, apakah sebenarnya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sudah sesuai dengan asupan gizi yang ideal juga gitu, yang sebenarnya tubuh kita butuhkan. Untuk itu, pada sesi Healthy Talk kita pada hari ini, kita akan membahas seputar pola hidup sehat yang tentunya diimbangi dengan asupan gizi yang ideal juga. Oleh karena itu, narasumber kita pada hari ini tentunya merupakan sosok orang yang sudah tidak diragukan lagi ahli pada bidangnya nih, teman-teman. Beliau adalah seorang nutrisionis atau ahli gizi yang pernah bertugas di salah satu puskesmas di Kota Maluku Utara gitu ya. Dan saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan dalam bidang public health di salah satu universitas di Indonesia gitu. Dan juga saat ini beliau juga sedang menggerakkan salah satu gerakan yang bernama Sesama atau Sehat Bersama. Mungkin langsung aja kita sapa, beliau adalah Kak Fani Cahya Wahyuni. Kita langsung aja sapa Kak Fani. Halo, Halo Kak, halo halo gimana teman-teman kabarnya semua. Kak Fani? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak Dian sendiri kabarnya? Iya Kak Fani, Alhamdulillah baik. Ngerasa sehat gitu ya, tapi terkadang ada alarm-alarm dalam tubuh yang bikin ragu. Ini sebenarnya aku lagi sehat nggak sih? Ya, Makanan yang aku makan tadi itu bener apa enggak sih gitu Kak iya, Fani. Nah, betul. makanya pas banget nih di sesi kali ini kita semua menghadirkan Kak Fani untuk membagikan ilmunya kepada kita semua mengenai pola hidup sehat. Salah satunya diimbangi dengan pola gizi atau asupan gizi yang sehat juga. Gimana Kak Fani sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini? Udah Bismillah ya, melihat semangatnya teman-teman semua tuh jadi ikut semangat gitu. Iya bener banget Kak Fani. Oke baik Kak Fani. Untuk itu mikrofonnya saya serahkan kepada Kak Fani. Kepada Kak Fani silakan. Oke, terima kasih Kak Dian. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga baik semua ya, entah dari kota mana aja, mungkin di waktu, mungkin ada yang malam juga mungkin ya sekarang, atau mungkin siang hari gitu, di hari-hari yang cukup padat gitu. Apalagi sekarang cuacanya panas sekali gitu ya. Emang saya lagi di Jawa, kan di Jawa ya, jadi lagi panas-panasnya itu mungkin. Nah, ini cocok nggak sih dengan seperti makanan apa atau minuman apa nih yang cocok buat yang cuaca yang sangat panas sekali gitu. Oke, mungkin saya coba share screen ya kak ya. Oke, apakah sudah terlihat? Masih loading ya? Oke sudah terlihat Kak Fani. Oke, oke. Jadi topik kali ini mau sharing aja sih sebenarnya ya, nggak lebih santai aja kali ini. Nah, terkait
hidup sehat dengan gizi seimbang. Biasanya tuh, teman-teman tahu nggak sih, gizi seimbang itu atau sebelumnya taunya apa ya, 4 sehat 5 sempurna. Mungkin teman-teman bisa share, ini ya, pendapatnya, sebenarnya itu gizi seimbang atau 4 sehat 5 sempurna gitu ya, gitu. Nah, sebenarnya terkait gizi seimbang itu adalah pedoman yang baru teman-teman. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak lagi cocok untuk, sekarang ini karena dianggapnya itu 4 sehat dan 5 sempurna, dianggapnya 5 adalah susu ya biasanya dianggap. Kalau misalnya minum susu adalah hal yang sempurna, padahal itu belum tentu, seperti itu. Nah, nanti kita akan kulik gimana sih, gizi seimbang itu seperti apa, apakah bisa diterapkan ke kita, sesulit apa dengan kesibukan kita saat ini, gitu. Oke, nah mungkin dari awal dulu ya, ada masalah gizi di Indonesia. Sebenarnya masalah gizi di Indonesia itu banyak beragam, dari anak-anak, dari dewasa, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di sini yang mungkin agak familiar itu masalah gizi berlebih gitu. Mungkin dikiranya, oh berat badannya berlebih nih, oh saya obesitas nih. Nah, apakah obesitas itu tuh benar-benar yang seperti di berita-berita yang kalau misalnya sudah besar sekali itu baru dinamakan obesitas, padahal enggak juga. Nah, kita nanti ada, perhitungannya itu seperti apa dan itu tidak apa-apa, nanti kita bisa diatur bagaimana pola makannya agar supaya hidup lebih sehat dan berat badannya normal. Nah, kalau tren di Indonesia sendiri itu memang dari 2007 sampai 2018 itu trennya tuh semakin meningkat, teman-teman. Jadi, dari yang berat badan berlebih, dari 8,6 sampai 13,6 tuh cenderung naik terus semuanya ya. Nah, itu terkait proporsi berat badan berlebih dan obesitas. Nah, ada lagi namanya obesitas sentral, teman-teman. Obesitas sentral itu berat badan yang berlebih itu lebih cenderung di bagian perut gitu. Jadi nggak hanya di laki-laki ataupun maupun perempuan ya, itu ada semuanya dan itu rata-rata juga naik trennya. Nah, jadi perlu diperhatikan ya teman-teman ya terkait, masalah obesitas di mana obesitas sendiri itu, akan berdampak pada beberapa penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol, dan berbagai macam seperti penyakit jantung dan lain sebagainya, gitu. Nah, kemudian di sini terkait penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi kecenderungan itu tetap meningkat, sama seperti tadi ya, ada obesitas yang meningkat, terkait diabetes mellitusnya juga meningkat, dan hipertensinya juga cenderung meningkat. Ini adalah data dari Riskesdas 2018. Mungkin datanya akan lebih baru lagi karena tahun ini sedang ada survei. Jadi mungkin kita lihat hasil dari tahun ini surveinya bagaimana, apakah masalah gizi di Indonesia tuh lebih membaik atau seperti apa? Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin di sini saya mau tanya nih sama teman-teman, diet. Nah, diet itu tuh sebenarnya apa ya? Mungkin bisa sambil chat di kolom komentar gitu ya. Apakah, iya diet nurunin berat badan, atau diet, apa ya, nggak puasa, nggak makan terus puasa gitu ya, atau sampai sampai bener-bener kewalahan, nggak makan apapun gitu. Boleh banget chat di kolom komentar gitu, atau mungkin, Kak Dian mau berpendapat, Kak Dian menurut Kak Dian tuh gimana? Iya nih, Kak Fani, diet ini mungkin familiar ya bagi orang-orang yang menginginkan tubuh ideal gitu ya, kayak tadi obesitas atau merasa berat badannya berlebih itu pengennya diet. Nah, kalau sependek pengetahuan saya nih, diet itu ada yang bilang mengurangi karbo nih Kak Fani, ada yang bilang ngurangin karbo, tapi juga diimbangi dengan olahraga. Tapi ada juga yang bilang nggak harus olahraga banget, nggak harus workout gitu, tapi boleh dengan apa namanya yang lagi hit sekarang tuh. Saya kebetulan nih lagi catering diet Kak Fani. Nah di situ ada hitungan asupan gizi di dalamnya. Nah gitu. Apakah benar nggak sih sebenarnya yang jadi pertanyaan tuh mengurangi karbo itu apakah salah satu menjadi bagian dari diet gitu sih Kak. Oke, jadi terkait, mengurangi karbohidrat gitu ya, Kak, ya. Nah, Iya. sebenarnya diet sendiri itu adalah mengatur pola makan ya. Jadi eee, mau diet seperti apa, itu intinya tuh mengatur pola makan. Arti dari diet sendiri itu mengatur pola makan dengan sesuai tujuan. Nah, sesuai tujuan ya, jadi nggak hanya, "Oh, saya sedang diet," biasanya konotasinya adalah sedang menurunkan berat badan gitu ya. Padahal diet sendiri itu tuh lebih mengatur pola makan sesuai dengan tujuannya. Mungkin setiap orang itu punya tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ternyata berat badannya berlebih dan tujuannya ingin menurunkan berat badan. Ada juga yang masih kurus, ingin menormalkan gitu ya, dietnya menaikkan berat badan.
atau mungkin dari penyakit-penyakit tertentu, misalnya ada yang diabetes atau sedang kolesterolnya sedang naik. Nah, itu diet kolesterol, diet, DM gitu, seperti itu. Jadi intinya diet itu adalah mengatur pola makan sesuai dengan tujuan, gitu ya teman-teman ya. Jadi, oh, biasanya anggapannya, "Saya lagi diet, tunggu ya lagi diet." Nah, diet apa dulu nih? Itu, apa diet menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, atau sebaliknya, seperti itu. Nah, untuk menentukan apakah, berat badan itu cenderung, apa ya, status gizinya itu baik, atau kurus, atau obesitas berlebih, itu harus divalidasi, ada pengukurannya teman-teman. Jadi, kita harus ukur dulu nih. Nah, namanya tuh indeks massa tubuh untuk menentukan status gizi kita. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita posisinya tuh di mana, apakah kurang, udah normal, atau berlebih. Nah, mungkin ini salah satu case study gitu ya. Jadi menentukan IMT ya, kita singkatnya IMT atau BMI gitu kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu rumusnya itu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter. Terus dibagi lagi tinggi badan dalam meter gitu ya teman-teman. Nah, ini nanti saya contohkan, nanti teman-teman boleh ngitung masing-masing gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah berat badannya 60 kilo, terus tinggi badannya 156. Nah, berarti kan itu kan sentimeter ya teman-teman ya. Jadi 1,56 meter. Kemudian untuk menentukan IMT-nya sendiri itu berarti kan 60 kilogram dibagi 1,56 dikali 1,56 atau ketemunya 24,6 gitu. Nah, di sini, teman-teman boleh nih, sambil menghitung berat badannya masing-masing seberapa, kemudian, tinggi badannya seberapa gitu ya, boleh hitung masing-masing dan boleh juga langsung sampaikan di kolom komentar. Nah, setelah kita tahu nih 24,6, nah di sini ada uniknya nih, menariknya tuh ada sedikit perbedaan klasifikasi antara WHO dan klasifikasi nasional. Di mana di sini kan contohnya adalah BIMT-nya adalah 24,6 ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita masuk di klasifikasi WHO, dia itu cenderungnya overweight ya teman-teman ya. Kelebihan berat badan dengan resiko karena 24,6 ya. Nah, tapi kalau di klasifikasi nasional dia cenderungnya normal ya teman-teman ya. Di situ cut off-nya 18,5 sampai 25. Itu ya teman-teman ya ada kalau di WHO adalah di overweight dan klasifikasi nasional itu cenderung normal. Nah, menurut teman-teman nih mending pilih yang mana? Yang WHO atau klasifikasi nasional gitu? Gimana kalau Kak Dian lebih memilih klasifikasi WHO atau klasifikasi nasional, Kak? Dia memilih di overweight atau memilih di normal? Pilih mana? Kalau pengennya sih normal ya, tapi mungkin kalau buat lebih berjaga-jaga, kita ngikutin WHO aja kali ya, Kak. Nah, bener banget. Kalau saya sendiri lebih cenderung ke WHO ya, teman-teman ya. Jadi kita lebih aware, dengan cut off yang seperti itu, kita sebenarnya sudah overweight, sedangkan normalnya itu ada di bawah 22,9. Jadi kita lebih aware lebih dini gitu ya, nggak sampai ke overweight gitu. Nah, mungkin teman-teman yang udah ngitung, kira-kira klasifikasinya mana nih? Siapa aja yang berat badannya kurang? Siapa yang normal dan siapa yang berat badannya berlebih. Ini nggak masalah ya teman-temannya ya. Ini tidak suatu kayak body shaming itu enggak ya teman-teman. Dan di sini malah kita jadi aware nih, kita posisinya di mana dan kita, untuk melakukan dietnya itu seperti apa. Jadi kita aware gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin kita next aja ya, sambil jalan teman-teman bisa share, eee klasifikasinya di posisi mana. Nah, boleh ditulis juga klasifikasi WHO, klasifikasi nasional, dan lain sebagainya, gitu. Nah, gimana sih caranya untuk menentukan, diet kita? Sebenarnya prinsipnya itu adalah di isi piringku, teman-teman. Jadi, ada yang namanya tumpeng gizi seimbang, itu ada di sebelah atas kiri ya, dan itu akan diimplementasikan ke isi piringku yang di bagian bawah, gitu. Nah, di sini itu yang menariknya kan awalnya dulu 4 sehat 5 sempurna, nah sekarang gantinya adalah tumpeng gitu. Nah, di mana tumpeng ini dia cenderung dari bawah besar, kemudian semakin ke atas semakin mengkerucut kecil gitu ya teman-teman. Nah, artinya itu ada porsinya itu mulai, ada porsiannya, di mana gula, garam, minyak itu lebih sedikit gitu.
Nah, gimana kita cara mengimplementasikannya itu lebih mudahnya di isi piringku, gitu. Nah, di mana dalam satu piring teman-teman, itu ada buah-buahan, lauk pauk, makanan pokok, dan sayuran. Nah, yang menarik di sini adalah makanan pokok dan sayuran itu hampir sama porsinya teman-teman. Nah, biasanya teman-teman tuh kalau makan sayuran itu di apa? Lalapan aja kah? Atau hanya cuma sebagai kewajiban hanya ada berapa satu buah sayur brokoli gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya porsinya masih kurang, teman-teman. Dan itu menurut dari, data dari Indonesia sendiri, konsumsi sayuran dan buah Indonesia itu masih sangat kurang sekali. Jadi, sangat, mengajak teman-teman untuk mulai nih mengkonsumsi sayur dan buah sesuai dengan porsinya. Dan juga kita harus minum air putih tentu saja ya, yang direkomendasikan lebih baik air putih. Dan kemudian ada batasi gula, garam, dan minyak. Nah, di sini ada gula itu 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan. Mungkin nanti akan dibahas di selanjutnya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, prinsipnya itu kita kalau makan adalah 3J. Ini saya mengambil prinsip dari pola makan orang diabetes mellitus. Kenapa bisa diterapkan ke kita? Karena cukup relate untuk mempermudah kita untuk mengkonsumsi makanan. Yang pertama itu adalah 3 jenis ya. Jadi kita tahu jenisnya apa aja. Tadi yang ada di isi piringku, ada makanan pokok, kemudian ada lauk-lauk ya, lauk hewani, lauk nabati, ada sayur, ada buah. Nah, pastikan dalam satu piring itu ada, gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa gimana, itu nanti kalau saya sendiri tuh lebih kayak, ibaratkan bahasa mudahnya tuh hutang, gitu. Jadi misalnya pagi ini saya makan, oh ternyata pagi ini saya nggak ada sayur, nggak ada buah. Berarti saya harus membayarnya di snack sama di makan siang, gitu. Jadi itu adalah kebutuhan kita dalam satu hari. Nah, kemudian kita ke jumlah. Nah, jumlah ini agak banyak perlu konsentrasi penuh ya terkait jumlah karena porsi dan itu akan dijelaskan di selanjutnya ya. Nah, untuk jadwal ini tuh harus, diusahakan untuk, tepat waktu tuh teman-teman. Jadi makan itu kita bahkan bisa 5 kali loh teman-teman. Tapi seberapa banyak, itu nanti kita bahas di selanjutnya ya terkait porsi. Kita ngomongin jadwal dulu. Jadwal itu kalau makan pagi itu sebelum jam 9. Jadi kalau udah jam 9 itu udah bukan sarapan teman-teman, brunch gitu biasanya ya. Nah, kemudian makan siang itu jam 12 sampai jam 1, ya setengah 2 boleh lah teman-teman. Kemudian makan malam itu sebelum jam 7 atau setengah 8 lah, boleh ya, itu berarti makannya udah 3 kali nih. Nah, antara makan pagi ke makan siang, itu ada namanya snack, snack pagi namanya, ya bisa di jam 10, jam 11 gitu. Jadi nggak terlalu dekat dengan makan utama, kemudian ada snack sore itu di sekitar jam 3, jam 4 gitu ya teman-teman ya. Itu, jadi kita bisa makan 5 kali teman-teman. Nah, kita tinggal main aja di jumlahnya seperti apa. Dan selain itu kita juga perhatikan aktivitas fisiknya juga teratur. Jadi nggak hanya makan, kita itu dalam sehari-hari itu butuh juga untuk aktivitas fisik teman-teman. Jadi kan memang, kita hidupnya itu terlalu sedentary lifestyle ya untuk era saat ini. Jadi kita perlu banget untuk melakukan aktivitas fisik, gitu. Ini perbaiki kebiasaan makanmu ya teman-teman. Jadi kurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak, lemak jenuh dan kolesterol. Jadi, nggak hanya fast food sebenarnya ya, kayak kita biasanya gorengan. Siapa sih di sini yang nggak suka makan gorengan? Ya ampun, panas-panas lagi gitu ya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih makan gorengan? Boleh, asalkan porsinya. Jadi kita tuh mainnya tuh lebih ke porsi teman-teman. Jadi boleh, kan di sini hanya kurangi ya, bukan tidak boleh sama sekali, karena kalau misalnya tidak boleh sama sekali justru nanti akan, apa ya, boom gitu, udah nggak mau makan tapi tiba-tiba malah makannya banyak, gitu. Dan juga konsumsi makan manis dan asin juga dikurangi gitu, teman-teman. Terus ada tingkatkan asupan buah dan sayur. Nah, ini sih PR banget teman-teman terkait buah dan sayur, itu coba kita melakukan strategi. Nah, strateginya tuh seperti apa ya kalau biasanya yang nggak suka makan buah sayur? Nah, mungkin orang yang nggak suka buah sayur itu karena memang pertama dia nggak suka. Yang kedua mungkin apa ya, mungkin ada yang alergi, kemungkinan ya ada alergi, kemungkinan juga ada memang tidak tahu belinya di mana gitu, atau cara mengolahnya seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman suka masak, berarti coba dialokasikan untuk
belanja buah dan sayur itu, eee, di dipastikan ada kalau beli. Nah, kalau misalnya teman-teman yang biasanya bekerja nih, mungkin seperti Kak Dian ya, bekerja itu bingung gimana sih? Nah, bisa jadi pakai tadi ya diet catering gitu. Kalau misalnya nggak bisa, berarti kita kita mencoba survei nih, kira-kira tempat makan mana sih yang memang memberikan sayuran itu cukup sesuai porsi gitu. Nah, survei mungkin bisa satu bulan atau, beberapa minggu gitu ya, kita fokus untuk mencari warung yang memang memang aman, sehat, dan porsiannya cocok gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu kan kita langsung, "Oh ya udah beli sayur di sini aja," gitu. Jadi kalau bisa setiap hari pasti ada sayur dan buah. Nah, kemudian hindari sedentary lifestyle, mulai perbanyak, gerak tubuh ya. Jadi nggak hanya duduk aja, kemudian nanti nggak ada jalan gitu ya. Misalnya, parkir tuh di depan pintu kantor langsung masuk duduk, jadi kita coba, eee berjalan kaki di daerah kantor atau misalnya, seminggu itu dialokasikan, berapa menit untuk olahraga dan bisa juga setelah pulang kantor kalau misalnya memang ada waktu gitu. Jadi diusahakan harus ada, gitu. Oke, nah tadi nih ya terkait konsumsi gula, garam, dan lemak. Itu tuh, gula itu 4 sendok makan teman-teman. Jadi itu batasan maksimal, itu 54 gram. Jadi katakanlah misalnya teman-teman pagi itu minum susu. Nah, susu itu kadang ada yang 15 gram. Ya, itu gulanya teman-teman. Coba nanti sering melihat, nutrition fact ya di suatu kemasan itu misalnya ya pagi itu udah 15 gram. Ternyata di siang hari diajak, minum minuman manis, ternyata dia gulanya lebih dari 10 gram. Berarti berapa tuh? Udah 15 per 10 udah 25. Berarti jatah kita hanya tinggal beberapa. Nah, apakah itu juga dikonsumsi di malam hari? Ternyata malam hari ada yang bawain martabak. Wah, itu martabak gulanya juga cukup tinggi ya, teman-teman. Sudah dilihat kan ya, ada menteganya, kemudian ada misalnya meses gitu ya, coklat, terus tambah lagi ada creamer. Nah, itu perlu dihati-hati jika memang, eee, perlu dialokasikan maksimal itu 54 gram atau sekitar 4 sendok makan. Jadi kayak lebih mempermudahnya sih kayak, oh ya udah minum minuman manis, minggu ini tuh dialokasikan, oh hari Senin atau hari weekend gitu ya. Weekend manis tuh tapi tetap, oh di siang hari aja, berarti nanti makan pagi sama makan malam nggak ada makan manis, gitu teman-teman. Terus terkait garam itu juga sekitar 1 sendok teh atau 2000 miligram. Nah yang perlu diperhatikan tuh konsumsi seperti kecap, kemudian garam-garam yang biasanya kalau kita makan di warung soto atau dan lain sebagainya itu ada yang menyediakan garam gitu ya, mungkin mulai tidak mengambil garam di meja meja makan gitu ya, sama kecap-kecap sudah juga mulai dibatasi gitu teman-teman, karena juga mengandung natrium ya, gitu. Kemudian lemak juga, di sini lemak 5 sendok makan seperti goreng-gorengan, itu ya gorengan itu boleh asalkan, eee, ada proteinnya, mungkin tempe goreng, kemudian ada tahu goreng gitu boleh. Ah, asalkan nanti tadi ya, nanti kita ngomongin porsi nih agak lama nih lumayan, cukup perlu konsentrasi gitu. Itu ya teman-teman, jadi terkait gula, garam, lemak itu perlu, dibatasi, tuh. Nah, air putih. Nah, air putih di sini siapa sih teman-teman di sini yang belum full nih, 1 hari itu 8 gelas sehari untuk, minum air putihnya, gitu. Nah, dicoba mulai ditakar yang nggak pernah tahu ya, kira-kira tuh sekitar 2 liter gitu teman-teman. Kalau misalnya memang belum, coba, untuk dirutinkan minum air putihnya, apalagi kalau misalnya teman-teman olahraga, itu perlu ditambah lagi air putihnya dan juga apalagi cuaca panas ya di sini di Jawa tuh lagi panas banget gitu, jadi bisa lebih dari 8 gelas tentunya untuk ya nge-balance-kan tubuh kita ya teman-teman, gitu. Jadi mulai aware ya teman-teman air putih ini. Dan kalau orang yang suka minum air putih, berbagai kemasan air putih itu ada rasanya macam-macam. Nah, siapa di sini teman-teman yang suka banget minum air putih dan setiap rasa beda kemasan itu beda-beda rasanya, gitu. Oke, next ya. Nah, ini label pangan kemasan, jadi, tentu pastikan tanggal kadaluarsa ya.
Nah, ini teman-teman yang ngekos nih ya, yang hati-hati nih terkait tanggal kadaluarsa, kadang juga nggak ngeh gitu, terkait biasanya diskon-diskon gitu kan. Oh, ternyata kadaluarsanya tinggal 1 minggu lagi dan ternyata nggak pernah dimakan gitu ya, berarti hati-hati di situ. Terus juga nama produknya apa, komposisinya apa. Nah, yang komposisi ini, kita tahu nggak sih kalau misalnya komposisi komposisi bahan makanan itu kalau misalnya dia diletakkan di paling depan, itu adalah komposisi yang paling banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman konsumsi suatu kemasan dan ternyata di depan adalah gula, berarti gula adalah yang paling banyak di, bahan makanan itu. Kalau misalnya dia ngeklaimnya adalah, misalnya apa ya, kacang-kacangan gitu. Berarti yang paling depan tuh paling enggak dia soy atau enggak, kacang kedelai atau kacang apa gitu, karena klaimnya seperti itu. Jadi bisa di cross check ya di bagian komposisi di bagian kata pertamanya, gitu. Nah, kemudian terkait, yang bagi yang muslim berarti melihat keterangan halalnya teman-teman ya, kemudian izin edarnya. Nah, di BPOM nih bagaimana? Di BPOM ini apakah sudah terdaftarkan atau belum? Kemudian berat isinya seberapa? Gitu, terkait label pangan. Kemudian nah ini, untuk membaca nilai gizi. Ini bisa satu SKS sendiri sebenarnya, perlu konsentrasi. Nah, jadi misalnya ini suatu bar ya, katakanlah ini coklat. Nah, coklatnya itu ada 2 bar ya teman-teman, itu sekitar 60 gram. Nah, itu dia jumlah sajian per kemasannya 2 bar, 2 kemasan. Berarti dia itu sudah, apa ya, sudah satu. Jadi beda lagi kalau misalnya ternyata takaran sajinya itu, eee, 4 bar, ternyata jumlah sajian per kemasannya 2, berarti dalam satu bahan makanan itu kita porsinya makan 2 gitu. Misalnya katakanlah gram-gram ya, misalnya suatu keripik atau suatu makanan itu 100 gram. Itu tuh dalam 100 gram itu kita hanya konsumsi itu 2 porsi, tidak untuk dikonsumsi satu waktu, gitu. Atau mungkin satu waktu tapi sharing dengan temennya. Nah, itu jadi punya porsinya masing-masing. Nah, kebetulan di sini itu ini ya, sama, takaran sajinya 2 bar, takaran sajinya juga 2. Jadi cocok nih untuk satu kemasan itu untuk satu porsi, gitu teman-teman. Nah, satu porsi itu adalah 220 kilokalori. Jadi kalau misalnya tadi ya teman-teman ternyata dia jumlah sajiannya itu setengahnya, berarti kalau misalnya makan semuanya itu bisa 440 kilokalori. Tuh, jadi perlu diperhatikan terkait informasi nilai gizinya ya teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan lagi itu terkait gula. Nah, di sini kan gulanya 13 gram teman-teman. Bayangkan kalau misalnya dalam satu kemasan itu ternyata dia adalah 2 porsi, tapi teman-teman makan langsung berarti kalian udah 2 porsi, berarti gulanya sudah berapa? 13 kali 2 gitu. Berarti cukup ternyata sangat padat, ternyata gulanya banyak. Nah, itu yang memang kita perlu aware terkait gula sih teman-teman, gitu. Itu sama natrium juga sama, kalau misalnya dilihat porsinya. Nah, nanti mungkin bisa sambil ditanya kalau misalnya ada kebingungan di sini ya teman-teman, karena slide-nya cukup lumayan panjang. Kemudian, nah itu terkait informasi nilai gizi. Nah, rekomendasi snack yang, 100 kilokalori itu yang ya cukup ringan gitu ya, nggak terlalu memberatkan. Kadang kan snack itu kayak, oh ternyata kalau snack-snack box di kantor kadang kan isinya ada roti, kemudian ada kue pasar gitu ya, kue jajanan pasar, terus ada juga ada keletikan gitu ya. Nah, itu ada 3 jenis tuh snack-nya udah berapa kalori sendiri, apakah itu bisa sama kayak makan berat gitu ya kalorinya. Nah, di sini bisa pilih terkait kira-kira ini adalah snack 100 kilokalori, itu yang cukup rendah kalori ya. Bisa pakai ubi jalak, jadi kita mulai, eee, kembali konsumsi pangan lokal, kemudian alpukat, kemudian telur, telur rebus, nah buah potong. Jadi memang aman ya, biar nggak bingung-bingung, snack itu lebih baik buah-buahan, teman-teman. Jadi kayak sama biar makan besar itu kan cukup padat sebenarnya ya, jadi bisa dialokasikan buahnya tuh di snack-snack aja, di snack pagi dan snack sore, gitu. Ini contoh ya, seperti ini, snack-snack 100 kilokalori. Tuh. Nah, ini kok teman-teman mau tahu nih berapa kilokalorinya. Misalnya teman-teman udah tahu setelah melakukan perhitungan kan ada beberapa aplikasi gitu ya. Oh, saya ternyata 1.500 kilokalori. Oh, saya bisa 2.000 kilokalori. Nah, kira-kira misalnya konsumsi telur tuh berapa sih?
kalorinya gitu. Nah, bisa dilihat di ini ya, www.panganku.org, eee ini ya bisa dicek di sini. Ada berbagai kelompok pangannya, ada serealia, kacang-kacangan, buah, susu, dan lain sebagainya. Nanti mungkin teman-teman bisa ngecek juga. Nah, ini sih sebenarnya yang paling goal-nya dari slide ini untuk memperkenalkan. Jadi teman-teman tuh nggak usah bingung ya, makan itu apa aja gitu, yang bergizi itu seperti apa. Nah, kita punya berbagai golongan. Tadi kan sesuai isi piringku ya teman-teman, ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah namanya bahan makanan penukar. Jadi makanan itu ibaratkan porsiannya ya, itu bisa ditukar-tukar. Jadi di sini kita ke golongan satu itu ada sumber karbohidrat, di mana dia kalorinya 1.175 kilokalori, 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat. Nah, di mana nasi ini 100 gram. 100 gram itu sekitar satu centong nasi gitu. Nah, itu tuh sama sebenarnya dengan kalori kentang 200 gram. Jadi ibaratkan satu porsi nasi itu 100 gram atau sekitar satu centong, itu sama dengan kentang 2 biji sedang, teman-teman. Jadi kalau misalnya, teman-teman lagi males makan nasi nih, ya udah makan kentang 2 biji itu udah sama kayak kalorinya. Sama halnya teman-teman yang kalau, "Saya nggak makan nasi, saya makan 2 biji sedang kentang," gitu, itu udah makan karbo, teman-teman, gitu. Jadi ini juga suatu tips untuk, ibu-ibu yang bingung ya mau masak apa. Nah, mungkin bisa digolongkan, oh mungkin minggu ini coba makan nasi, terus ada variasi singkong, ada variasi roti gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Kemudian ya, protein hewani itu dibagi ada 3, ada rendah lemak, lemak sedang, sama tinggi lemak. Yang memang direkomendasikan itu adalah yang rendah lemak dan lemak sedang. Di mana, eee, apa tuh, oke. Nah, di mana yang direkomendasikan adalah rendah lemak dan lemak sedang. Karena terlihat ya di sini ada yang rendah lemak itu lemaknya 2 gram, yang lemak sedang 5 gram, yang tinggi lemak 14 gram. Perbandingannya luar biasa ya, dari sedang ke tinggi ya, dari 5 gram sampai 14 gram. Ya, daripada pusing-pusing nih, oh ini ternyata tinggi lemak, kita lihat aja isinya apa. Nah, ikan ikan itu sangat direkomendasikan ya teman-teman, karena dia rendah lemak. Dan itu porsinya adalah sekitar 40 gram atau satu potong sedang. Nanti kita ada gambarnya di sini. Kira-kira 40 gram itu seberapa sih? Kira-kira tuh kalau nggak tuh setangan kita nih, setangan kita itu sekitar 40 gram, itu. Nah, lemak sedang, apalagi ya? Lemak sedang itu adalah bakso, itu cukup lemak sedang, hati, daging, kemudian ada telur, itu masuk lemak sedang. Nah, yang tinggi lemak itu ya ayam, ayam dengan kulit ya teman-teman. Kalau ayam aja tanpa kulit dia masuk rendah lemak ya. Jadi kalau yang ayam dengan kulit luar biasa tinggi lemaknya, gitu. Di sini misalnya teman-teman makan ayam dengan kulit, ternyata dia udah 2 potong sedang. Berarti teman-teman udah makan 14 kali 2, berarti sudah 28 gram lemak gitu. Nggak kerasa, apalagi ditambah tepung teman-teman, emang enak banget sih. Tapi ya kita coba mulai sadar gitu ya, sadar diri, "Oh iya, kayaknya coba deh dikurangi satu hari yang biasanya konsumsi ayam ayam dengan kulit, tepung lagi itu setiap hari nih, makan pagi, siang, malam gini." Biasanya anak-anak kos nih di Jogja gitu, udah ayam ayam ayam, cuma beda ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek gitu kan. Nah, mungkin bisa coba dialokasikan, oh, sehari 2 aja, besoknya diganti sama ikan satunya, seperti itu. Nah, kemudian golongan 3 nih, kita ke protein nabati. Jadi protein itu ada hewani dan nabati. Dan itu kalau bisa satu hari itu pasti ada, gitu. Jadi ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, protein nabati apa aja itu? Yang mudahnya tuh tahu tempe, teman-teman. Tahu tempe, kemudian ada kacang hijau, kacang merah, dan kacang-kacangannya. Nah, yang menarik di sini yang mau saya tekankan itu adalah di tahu dan tempe. Tahu itu satu porsinya 110 gram, itu atau satu biji besar. Sedangkan tempe itu 50 gram, 2 potong sedang. Jadi kalau misal teman-teman makan, apa ya, tahu ternyata, setengah biji besar gitu, atau biasanya dijual satu biji tapi kecil gitu. Nah, itu sebenarnya masih setengah porsi, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa aware ya yang ingin menaikkan berat badan gitu, ternyata
butuh kalori yang lebih lebih banyak gitu ya. Berarti coba perhatikan, misalnya mau makan tahu satu porsi itu 110 gram gitu. Terus kalau misalnya tempe itu dia lebih padat sebenarnya daripada tahu ya, karena cuma 50 gram dia sudah satu porsi gitu. Itu, terus ada golongan sayur, sayur itu ada 3 golongan, ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Di mana kalau golongan A itu ibaratkan kalorinya bisa diabaikan, bisa diabaikan. Nah, itu ada macam-macam di sini, ada ketimun mungkin ya yang sering lalapan, terus tomat, selada itu masuk golongan A. Oke. Nah, ini yang golongan B, teman-teman. Golongan B itu, ada bayam, buncis, biasanya yang sering kita ketemu itu biasanya di golongan B. Misalnya di sayur-sayuran gitu ya, kangkung, bayam, sop, terus, apa ya, labu siam, itu biasanya di golongan B, tuh. Nah, itu satu porsinya itu 100 gram, teman-teman. 100 gram seperti apa, itu kalau nggak salah sekitar 3 sendok sayur, gitu, dan itu baru dikatakan satu porsi. Padahal kebutuhan kita berapa? Bisa 3 hingga 4 porsi, gitu. Kemudian golongan C itu dia kalorinya lebih tinggi sedikit ya, tapi nggak terlalu signifikan sekali sih kalau misalnya emang teman-teman, mau nurunin berat badan atau menurunkan atau meningkatkan berat badan itu tetap, sayur tuh kayak nggak ada pantangannya sebenarnya kalau untuk orang yang sehat ya. Itu kalau golongan C ada bayam merah sorry, kemudian daun singkong gitu, biasanya di Padang gitu ya. Nah nah tapi perlu diperhatikan ya di Padang itu porsiannya seperti apa. Nah, kemudian terkait buah-buahan. Nah, di sini buah-buahan sama, tadi porsiannya ya teman-teman ya. Misalnya anggur, dia tuh sebenarnya ini 2 buah sedang yang sedang gitu ya, atau mungkin sebenarnya ini 10 sih ya teman-teman ya. 10 itu sebenarnya patokannya tuh di gram teman-teman. Kita ada namanya URT atau ukuran rumah tangga itu untuk mempermudah kita aja. Jadi kalau misalnya teman-teman itu fokusnya itu sebenarnya di berat. Kalau misalnya anggur ternyata itu adalah 165 gram berarti kira-kira, oh mungkin 10 buah biji aja, gitu. Jadi bisa teman-teman nanti akan ngerasain sih, oh ini kayaknya, 150 gram itu cuma 5 biji deh, karena besar-besar gitu. Nah itu sama halnya dengan, ini, misal apa ya, lagi musim mangga nih, mangga itu sekitar 90 gram, gitu, sekitar 34 buah besar. Jadi porsi antar buah itu berbeda-beda, gitu. Nah, ini bisa sebagai panduan juga teman-teman kalau misalnya, bingung mau makan buah apa atau porsinya seberapa, ini patokannya di sini. Nah, kemudian terkait susu tanpa lemak, ini susu skim, terus susu rendah lemak itu keju tuh masuk susu rendah lemak ya teman-teman ya. Kemudian ada susu tinggi lemak itu susu kerbau, susu full cream bubuk ya. Yang biasanya kita sering temui itu adalah yang keju paling ya teman-teman ya. Itu masuk golongan susu. Nah, makanya kenapa yang 4 sehat 5 sempurna itu tidak relevan. Nah, susu itu kan di sini kira-kira hanya sekitar 75 kilokalori ya, 75 kilokalori, kemudian proteinnya 7 gram, dan itu sebenarnya susu dan jenis bahan makanan yang lain itu ya hampir mirip-mirip. Jadi tidak ada yang teristimewakan. Kalau sebelumnya kan 4 sehat 5 sempurna seperti mengistimewakan sekali gitu ya susu, padahal ya enggak juga gitu, karena kalorinya juga hampir sama, nilai gizinya juga mirip-mirip gitu. Nah, kemudian kita ke terakhir nih golongan, 7, ada minyak, di mana minyak itu ada yang tidak jenuh dan jenuh. Yang bagus yang mana sih? Yang tidak jenuh. Jadi memang kita, eee biasanya disarankan kalau diet-diet yang misalnya orang awam tidak tahu gitu ya, pakai, salad nih ya, salad kemudian dikasih, apa, minyak biji biji jagung gitu atau biji bunga matahari dan lain sebagainya. Nah itu memang bagus teman-teman, tapi coba kita lihat apakah itu apa ya, cocok dengan kita, kebiasaan kita, karena diet itu sesuai dengan apa yang kebiasaan kita lakukan, gitu. Boleh mencoba-mencoba, tapi mungkin karena konteksnya di Indonesia ya, kalau mau makan salad terus juga mungkin akan ya akan bosen biasanya, nggak sustain gitu. Jadi boleh-boleh aja, asalkan kebutuhan kalori sehari itu tercukupi. Nah, kemudian lemak jenuh biasanya kita ya ada mentega, santan, itu, biasanya ini ya, ada mentega 5 gram aja itu udah satu penukar. Jadi
kelihatan ya kalau misalnya kita beli martabak tuh, enak banget ya. Ini martabak tuh dioles mentega beberapa kali ya teman-teman ya. Nah itu tuh berapa banyak gitu, udah berapa banyak kilokalorinya, berapa banyak lemaknya gitu. Nah, ini contohnya teman-teman yang kira-kira bisa dicontoh gitu. Nah, ini jelas ya isi piringku di sini ada makanan pokok ya kita kiri dulu aja kali ya. Yang kiri dulu di sini ada nasi. Ya, nasi kan sebagai sumber karbo, kemudian ada sayur. Nah, hampir mirip kan ya porsiannya itu hampir sama dengan makanan pokoknya. Kemudian juga ada apa? Tempe, lauk nabatinya, kemudian ada ikan lele. Nah, ikan yang biasa kita konsumsi ya. Jadi makanan sehat itu tuh nggak melulu yang harus mahal-mahal, tapi yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Kita main di porsi gitu. Nah, mungkin ini adalah teman-teman yang lagi diet tinggi kalori ya, tinggi kalori, tinggi protein, di mana sumber karbonya itu double gitu. Jadi ada 2 porsi, ada tambah singkong ya di sini. Tuh. Terus kemudian yang di tengah juga sama ya, sayurnya, sekian banyak, kemudian ada sumber sumber karbo, kemudian ada tempe ya, lauk nabati, ada telur, gitu. Nah, ini nih bisa nih diterapkan nih yang paling kanan nih. Ini isinya adalah roti ya, roti gandum. Mungkin teman-teman pakai roti biasa juga nggak apa-apa. Kemudian ada ini adalah telur, teman-teman. Jadi kan ada lauk hewaninya ya, telur. Terus ada sayurnya. Sayurnya apa di sini? Ada selada ya, meskipun memang tidak sampai 1 porsi, setidaknya kita ada sayurnya. Berarti prinsip saya yang bisa diterapkan mungkin ya. Berarti ada hutang mungkin setengah porsi di makan siang gitu. Atau mungkin di snack-snack. Nah, di sini ada juga alpukat, teman-teman. Alpukat kan ada sumber lemak ya, lemak baik gitu. Jadi alpukat itu masuk sumber lemak teman-teman, bukan buah gitu. Nah itu sebagai pelengkap ya, ada sumber karbonya ada, lauknya ada, sayur ada, ini kemudian ada lemaknya juga ada. Yang kurang berarti apa teman-teman? Ayo, apa yang kurang? Ya, lauk nabati ya, lauk nabatinya belum. Jadi nanti bisa ditambah di next makannya gitu. Nah, ini nih terkait gambarnya. Jadi satu centong itu centong kita tuh berbeda-beda teman. Mungkin ada yang centong pakai rice cooker, plastik, kayu itu gram-gramannya beda-beda. Jadi mungkin kalau teman-teman sendiri itu mungkin biasanya pakai rice cooker gitu ya. Kan satu porsinya tuh kalau nggak salah 100 gram tadi ya. Itu berarti satu porsinya bisa 2 centong yang A teman-teman. Nah kira-kira atau enggak kita lihat ke yang B yang piring. Yang piring nih biasanya teman-teman porsinya yang mana nih? Yang A, yang B, atau yang C? Ayo. Itu boleh sharing ya, bisa di kolom chat gitu. Nah, di sini kelihatan ya yang A tuh yang paling banyak 300 gram. Itu. Nah, kalau Kak Dian sendiri nih porsinya yang mana nih, Kak? Nasi putihnya yang mana nih, Kak? Nasi putihnya aku dua centong rice cooker. Rice Nah, cooker berarti iya, cocok ya 100 gram ya gitu. iya. Berarti Masih porsi. masih hitungannya kecil ya, Kak ya? Kecil, ya Oke. masih oke kalau memang ingin, apa ya, tidak ingin menaikkan berat badan ataupun tidak mau menurunkan berat badan itu standarnya 100 gram gitu. Tergantung lagi ya Kak, satu hari itu konsumsinya seberapa gitu. Di makan paginya mungkin makan paginya 100 gram 2 centong, mungkin di siangnya 4 centong gitu ya, atau mungkin tetap 2 centong tapi diganti sama kentang gitu kan tetap 2 porsi gitu. Yang penting kebutuhan harian kita tercukupi dalam satu hari gitu. Itu ya teman-teman. Nah ini jago Kak. Enaknya nih tips buat teman-teman yang emang lagi menurunkan berat badan gitu. Enaknya tuh kita makan jagung. Karena satu buah jagung ini tuh udah setara sama makan nasi kita yang kira-kira cuma 100 gram. Jadi cukup banyak, cukup kenyang, tahan lama gitu. Jadi lumayan tercukupi juga ya kalorinya, tetap tetap oke gitu. Jadi suatu tips nih teman-teman yang emang lagi diet menurunkan berat badan, bisa pilih ini. Tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang mau menaikkan berat badan ya, boleh sebagai tips juga untuk misalnya bosen nih mau mau makannya kok nasi terus gitu, atau malah makan
rotinya banyak banget. Nah, ingin bervariasi itu juga boleh, tetap perlu bervariasi, bisa pilih jagung, gitu. Nah, roti tawar kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 ya, satu porsi itu. Nah, dilihat lagi tadi ya, coba gram-gramnya nanti bisa dilihat, di bahan makan penukar tadi, itu kira-kira kalau nggak salah yang, apa ya, yang C 2 kalinya atau C 3 kalinya gitu. Nah, biasanya cocok sih ya teman-teman, biasanya kalau makan kan roti 2 gitu ya, terus biasanya kadang dikasih selai gitu. Nah, mungkin mulai tadi diterapkan tipsnya yang tadi ada telurnya, ada sayurnya, ada alpukatnya gitu, mulai bisa sebagai inovasinya gitu, nggak hanya selai aja. Tuh. Nah, ayam juga. Nah, teman-teman ini kan kayak agak kecil ya. Di sini ada kayak sayap nih ya. Misalnya sayap ini 30 gram, dia sekitar 5,5 cm sampai 7 cm gitu. Di sini ada senti-sentinya ya, teman-teman. Nah, itu 30 gram, teman-teman. Nah, mungkin apakah teman-teman itu cukup atau biasanya bisa 2 ayam gitu karena saking saking kecilnya. Nah, berarti satu porsinya itu tadi kalau nggak salah sekitar 40 gram ya teman-teman. Itu bisa satu buah ini. Jadi kalau misalnya teman-teman makan ayam yang apa ya yang besar-besar itu mungkin kemungkinan bisa sudah 2 porsi gitu. Perlu diperhatikan. Itu ya berarti yang biasanya yang gampang 40 gram tuh ya ini ya goreng paha ya. Yang A. Nah, ini satu porsi gitu. Satu porsi ayam tuh. Terus, nah ikan kalau nggak salah juga 40 gram. Nanti coba dicek lagi. Itu, nah nih, C nih, di bagian ekor nih. Ekor nih 40 gram. Jadi, ini satu porsi, ini sudah satu porsi. Jadi kalau misalnya satu hari teman-teman ada 3 porsi lauk hewani, berarti makan ikan ini sudah bisa untuk dikonsumsi satu hari. Mungkin ini makan pagi, makan siang, makan malam, gitu misalnya ya teman-teman. Jadi sudah cukup satu ikan yang cukup besar ini, gitu. Ikan bandeng juga sama. Nah, tadi ya terkait tahu tempe. Tahu itu 110 gram. Jadi, yang B itu 3 kalinya. Itu kira 110 gram. Jadi cukup banyak teman-teman ya untuk tahu sendiri. Terus kalau tempe tadi 50 gram berarti yang B. Jadi yang agak tebel ini ya. Itu ini satu porsi. Gitu. Jadi cukup padat gitu. Tuh. Nah, ini sayur teman-teman 100 gram. Itu ada di B. Ini ya, segini tuh 100 gram. Ya, sama tadi gambar yang tadi ya cukup banyak sayurnya ya. Nah, teman-teman gimana nih? Sudah menerapkan sayur satu porsi belum? Padahal satu hari itu kita harus 3 porsi gitu. Jadi karena porsi sayurnya itu sudah lumayan kuantitasnya agak banyak ya. Jadi kayak dan seratnya juga tinggi. Jadi kita kayak tahan laparnya tuh masih nggak terlalu sering makan gitu. Karena sudah tercukupi dari sayur dan makanan yang lainnya. Jadi sehingga makan makanan yang lain dari itu nggak akan dikonsumsi. Jadi tetap cenderung untuk on on right gitu. Tetap bagus makanannya. Itu sama terong juga kira-kira sini ya ada berapa biji berapa potong maksudnya. Nah, ini urap nih, ini 150 berarti 3/4-nya ya, 100 yang 100 gram paling segini gitu. Dikira-kira. Nah, sayur asem gitu. Nah, buah juga ya, buah apel. Buah apel tuh beda-beda gram-gramannya. Ada yang 200 gram, 120 gram, 50 gram ya. Kita kalau nggak salah satu potong ini sudah satu potong ini satu porsi kalau nggak salah. Coba nanti cek lagi di bahan makan penukar. Nah, kalau yang gampang tuh kayak pepaya, melon itu satu potong ini tuh satu porsi gitu. Jadi usahakan teman-teman satu hari itu 3 porsi buah, 3 porsi sayur minimal gitu. Tuh bisa lah dimakan snack pagi sama snack sore sama makan siang gitu misalnya. Ya emang yang mungkin yang kita nggak akan makan buah sayur kalau misalnya kita nggak tahu belinya di mana dan apakah itu di depan kita gitu. Misalnya kita beli tapi ternyata itu ada di dapur. Sedangkan kita selalu melakukan aktivitas itu ada di depan laptop gitu misalnya ya lagi WFH gitu. Ya nggak akan dimakan ya karena dia ada di belakang. Kapan bisa mengkonsumsinya gitu. Jadi usahakan tipsnya adalah usahakan makan makanan itu ada di dekat kita gitu. Nah, ini tahu isi
biasanya ada ya di jajan pasar gitu yang jual tahu isi. Nah, itu boleh boleh sebagai alternatif ya. Jadi nggak goreng-gorengan banget gitu. Ada tahu isi daging atau mungkin tahu isi bakso gitu kan, itu boleh sebagai alternatif. Nah, yang nggak kalah penting kita perlu pantau berat badan kita. Nah, jangan terlalu apa ya, ya kadang kalanya kita ini ya, kayak, "Oh berat badanku tuh nggak turun-turun, berat badanku tuh nggak naik-naik," gitu misalnya. It's okay, it's okay teman-teman. Itu sebagai, eee alarm buat kita. Oh ternyata untuk monitoring kita, oh ternyata pola makan aku yang kemarin itu belum mencapai tujuanku nih, belum bisa menurunkan berat badan juga atau mungkin belum menaikkan berat badan, gitu. Jadi bisa sambil evaluasi, oh ternyata pola makanku ternyata banyak di gula deh, makanya nggak turun-turun. Atau sama halnya sama yang mau naikkan berat badan ternyata, karbohidratku belum nambah-nambah, mungkin aku nggak apa, makannya kurang kuantitasnya kurang oke, porsiannya kurang diperhatikan lagi, gitu. Nah, ini terkait rekomendasi olahraga ya teman-teman, usahakan satu hari sorry, 1 minggu itu 150 menit teman-teman. Entah mau teman-teman olahraga apapun itu terserah. Itu yang penting 150 menit itu konsisten. Ya, yang susah itu adalah konsistennya teman-teman. Yang paling mudah adalah jalan kaki memang ya, yang ya kita nggak kerasa gitu ya, oh jalan kaki kira-kira 10 menit, misalnya, teman-teman pagi-pagi setelah sholat subuh gitu, atau mau, pergi ke kantor, udah bisa jalan kaki gitu, menyempatkan berangkat lebih lebih awal, terus, oh bisa nih jalan kaki muter-muter, tempat gitu. Dianggap sebagai ajang olahraga gitu misalnya. Bisa, yang penting usahakan 150 menit di situ. Tuh, nah mungkin ini kayaknya slide terakhir saya ya teman-teman ya. Jadi semakin berwarna-warni makanannya teman-teman, itu tuh semakin bervariasi ya artinya ya. Dalam artian warna-warni yang memang alami ya, bukan bukan karena ditambah bahan pewarna gitu. Lebih ke makanan yang alami, itu berarti semakin bervariasi makanan teman-teman dan semakin sehat tubuh teman-teman, gitu. Mungkin itu aja dari saya. Nah, bener kan udah selesai. Oke, itu dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Kak Dia, gitu. Oke, thank you banget Kak Fani, sangat insightful ya materinya teman-teman. Nah, bagi yang tadi kepikiran malam ini mau makan seblak atau mau makan siomay gitu ya, apakah masih kepikiran setelah mendengarkan materi ini? Coba dipertimbangkan lagi ya kan. Udah sesuai belum dengan tadi ya Kak? Ternyata sekarang prinsipnya isi piringku ya, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Waktu SD tuh saya ingat banget 4 sehat 5 sempurna setiap pagi sebelum berangkat sekolah tuh harus minum susu wajib. Seolah-olah kalau nggak minum susu tuh nggak sempurna makannya hari itu gitu ya. Dan juga tadi saya juga sempat flashback gitu ya kayak dulu saya pernah mengikuti salah satu pelatihan fisik gitu ya semi militer di salah satu instansi tempat saya bekerja gitu ya. Nah, pada waktu itu makan pagi, siang, malamnya itu diatur, Kak, gitu. Nah, sampailah pada tahap ada namanya snack time. Kan dalam bayangan kita tuh snack time itu kan siomay gitu ya, batagor atau ya pempek gitu lah yang minimal. Ternyata yang datang dan dihadapkan pada kita itu adalah kacang rebus, pisang rebus, ubi gitu yang kayaknya jauh banget itu dari harapan kita. Nah, sejak saat itu, loh kenapa kok dikasihnya makanan-makanan seperti ini? Nah, materi hari ini sudah sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan teman-teman pada waktu itu gitu ya. Padahal pengennya kan makan yang enak-enak gitu ya, tapi ternyata makanan enak itu belum tentu sesuai dengan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya Kak Fani. Keren banget Kak Fani materinya pada hari ini. Teman-teman pasti juga banyak yang baru tahu gitu ya. Nanti kalau mau jajan cemilan, mau makan apapun, atau mungkin beli makanan kemasan, atau biasanya apa frozen food gitu ya, yang mau digoreng lagi di rumah itu boleh dicek lagi kandungan gizinya seperti apa, gitu. Oke, Kak Fani, mungkin ini ada satu pertanyaan nih, Kak Fani dari teman-teman yang sudah menyimak dan juga turut menjadi pertanyaan saya juga nih, Kak Fani. Ini terkait
gula ya Kak Fani ya, sering kita dengar kan yang suka makan gula, apalagi sekarang anak-anak gitu ya, suka makan yang manis-manis gitu. Nah, sebenarnya benar nggak sih, apa, pandangan atau asumsi orang-orang itu, gula itu benar nggak sih menimbulkan adiksi gitu atau candu gitu? Karena kan biasanya nggak usah anak-anak deh, kita aja bagi yang suka manis gitu ya, kalau udah makan makanan atau minuman yang mengandung gula, itu kayak pengen lagi gitu. Padahal ternyata tadi disebutkan oleh Kak Fani, batasan gula kita itu dalam satu hari itu, kalau saya tidak salah, mungkin nanti dibantu koreksi nih ya, 4 ya, atau 54 gram dalam satu hari gitu. Nah, benar nggak sih sebenarnya asupan gula ini perlu kita jaga karena memang tadi mengandung adiksi atau bisa menyebabkan ketagihan atau kecanduan gitu. Silakan Kak Fani, mungkin boleh. Oke, makasih banget pertanyaannya, emang iya bener sih, saya ngerasain sendiri gitu kan ya, kalau saya makan makanan kue gitu, kan manis ya, atau bahkan kuenya sebenarnya nggak terlalu manis, itu aja udah kayak pingin makan makanan lagi gitu. Nah, sebenarnya apakah adiksi? Itu sebenarnya iya, teman-teman. Jadi itu ada respon di dalam otak kita itu kayak memberikan sinyal hampir mirip kayak, apa itu, kita pakai narkoba gitu. Jadi kayak semacam ketagihan, teman-teman. Itu benar, adiksi itu benar dan, apa ya, memang kita perlu memperhatikan ya konsumsi-konsumsi makanan manis itu dan ya, apa ya, lebih ke kalau bahkan dikit aja itu udah ngerasa pingin lagi pingin lagi pingin lagi. Bahkan mau nggak manis aja, mungkin lebih cenderung makan makanan yang lain. Makan makanan yang lain makan makanan yang lain dengan kuantitas yang lebih banyak gitu dan ada juga kemarin sempat, diskusi gitu ya sama pakarnya gitu juga dengan, mentor saya gitu, kalau sebenarnya misalnya kan kita konsumsi makanan manis sama asin biasanya dalam dalam bersamaan gitu misalnya ya. Nah sebenarnya di otak kita itu bingung, ini sebenarnya tuh makan apa sih? Ini tuh makan apa sih? Sampai bingung gitu nggak bisa ini tuh makan apa, alhasil dia bingung kan, akhirnya dia makan terus untuk mengerti ini makan apa, ini tuh apa gitu. Jadi kita cenderung untuk makan lagi, makan lagi gitu sih, itu sih teman-teman, semoga menjawab ya, gitu. Bener, teman. Oke, makasih Kak Fani. Ternyata benar ya, otak itu apa namanya namanya aja otak ya, tempat segala pusat apa namanya menerima apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu pertama kali otak. Ternyata pada saat ternyata garam juga kalau otak udah dikasih garam gula karena bingung itu tadi ternyata juga menimbulkan rasa candu. Penasaran nih, ini pengen lagi makan gula, pengen makan yang manis-manis. Tadi benar Kak Fani, ternyata nggak cuma kalau makan yang manis banget aja gitu, bahkan makan kue yang katanya less sugar aja gitu ya, itu tetap membuat kita candu gitu. Besoknya pengen lagi. Nah itulah kenapa ini kebetulan saya juga punya anak nih Kak Fani usia 3,5 tahun gitu ya. Memang kalau rekomendasi dari apa namanya tenaga kesehatan seperti itu ya, dari kecil jangan dibiasakan untuk memakan makanan manis. Mungkin tadi ya salah satunya karena bisa menyebabkan adiksi tadi gitu ya. Karena saya juga punya teman gitu, teman apa sekantor gitu ya. Sampai sekarang itu dulu saya sempat bertanya-tanya sebenarnya. Dia pertama nggak suka makan makanan manis. Ternyata dalam keluarganya itu dari kecil sudah ditanamkan prinsip seperti itu. Karena mungkin tahu ilmunya tadi ya Kak ya. Kemudian yang kedua tadi saya juga sempat ngenotis kulit ayam gitu ya. Kita kalau makan McD gitu ya. Atau makanan fried chicken seperti itu yang dicari apa teman-teman? Ayo siapa yang nggak nyari kulit ayam ngaku? Ngaku ngaku. Ngaku. Kalau saya sih sukanya kulit ayam gitu ya, ternyata kulit ayam, misalkan ayamnya tuh sama dengan 2 porsi ya Kak ya, gitu. Nah, itu tadi menjadi pertanyaan saya ke teman saya tadi, teman sekantor saya. Dia nggak suka kulit ayam Kak. Jadi pada waktu itu kayak kita ngeliat, ih kamu aneh, kulit ayam tuh hal yang dicari oleh orang-orang gitu. Ternyata dia punya ilmunya gitu, bahwa sebenarnya dari kecil sudah dibiasakan, sudah didisiplinkan dengan pola hidup dan asupan gizi
yang ideal juga dari saya dan teman-teman, tapi tadi materinya udah komplit, lengkap-lengkap banget gitu ya. Nah, kalau boleh saya meresum sedikit, tadi tips dari Kak Fani adalah yang pertama, perbaiki kebiasaan makanmu gitu ya, dengan pertama mengurangi konsumsi makanan gitu, makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol gitu ya. Ternyata nggak diberhentikan gitu ya, kayak nggak di-stop, tapi cukup dikurangi aja. Tapi kita sadar diri lah ya, batasan menguranginya itu seperti apa gitu, dan setiap orang mungkin bisa jadi berbeda-beda. Gitu. Yang kedua, kurangi konsumsi makanan asin dan manis yang berlebihan. Kemudian tingkatkan asupan buah dan sayur, hindari sedentary lifestyle, mulai perbanyak gerakan tubuh. Nah, sedentary lifestyle ini kayaknya ini penyakit semua orang nih, Kak, mager gitu ya kan. Udahlah, eh, mungkin teman malam ini besok jogging yuk, besok jogging. Ya udah jam 8 pagi, udah jam 9 nggak jadi olahraganya gitu ya. Nah, itu tadi, kemudian juga ada tadi isi piringku. Isi piringku ini tadi ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran, makanan pokok, dan juga tentunya diimbangi dengan air putih. Oke, itu aja mungkin untuk sesi Healthy Talk kita pada hari ini ya, Kak Fani ya. Terima kasih banyak udah berkenan untuk meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya yang luar biasa kepada kami semua yang ada di sini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Kak Fani dan teman-teman. Kita sampai di penghujung sesi Healthy Talk kita pada hari ini. Terima kasih Kak Fani atas ilmu dan insight yang luar biasa yang udah Kak Fani sampaikan kepada kami semua. Yang pastinya harus wajib dan kudu banget kita mulai dari sekarang. Karena kalau nggak kita mulai dari sekarang, kenapa harus nanti-nanti? Jadi yang tadi masih kepikiran buat beli martabak nanti malam, coba dipertimbangkan lagi asupan gizinya hari ini seperti apa gitu. Oke teman-teman, untuk mengakhiri sesi Healthy Talk kita pada hari ini, saya tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Wonogiri, singgah sebentar membeli sepatu. Saya Dian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dian dan teman-teman. Semoga sehat Makasih, selalu ya. Dilancarkan segala aktivitasnya. makasih Kak Fani. Amin. Terima kasih Kak Fani. Ya. Oke, udah stop.